Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu wattaba'a hawah, الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه، المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه. أحمد سبحانه وتعالى حمدا كثيرا إذ لا يستحق الحمد إلا إياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الدهر وانتهى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، وقلبك نذبه من الرجس والدرن، تقوى إله العالمين فإنها إذ وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua segala karunia nikmat-nikmatnya yang sangat besar, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, dan nikmat dijadikan kita umatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah di hari yang mulia ini kita dapat beriktikaf di masjid ini dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan rangkaian salat Jumat berjamaah. Karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dari nikmat-nikmat tersebut dengan kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur, sehingga dilanggengkan dan ditambah nikmat tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di antara perkara yang dapat menyelamatkan seseorang adalah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Menerima takdir dengan lapang dada merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang beriman, meski takdir tersebut buruk kepada kita, karena mempercayai takdir merupakan bagian keimanan dan tergolong dalam rukunnya. Dan orang yang tidak menerima takdir atau menyalahkan takdir berarti ia telah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yarda bi qada'illahi wa yasbir ala bala'ih falyattakhidh rabban siwah. Dan barang siapa yang tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersabar atas cobaannya, maka silahkan memilih Tuhan selainnya.
sebagaimana tertera di dalam hadis kursi, yaitu bila seseorang tidak rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan ia tidak terima Allah sebagai Tuhannya, karena pada hakikatnya makhluk merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hasil ciptaannya, dan tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan ketentuannya. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qaddartul maqadir wa dabbartut tadabir wa ahkamtu sun'ah faman radiya falahur ridha minni hatta yalgani wa man sakhita falahu sakhtu minni hatta yalgani." Aku telah tentukan berbagai macam ketentuan, aku telah atur berbagai macam pengaturan, dan aku telah merencanakan berbagai macam perencanaan yang baik. Maka barang siapa yang ridha, niscaya ia akan mendapatkan ridhaku sampai bertemu denganku kelak. Dan barang siapa yang tidak ridha, berarti ia akan mendapatkan murkaku sampai ia bertemu denganku kelak. Adapun pengertian ridha adalah berserah diri, menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak marah atau murka atas kejadian yang sudah terjadi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla ja'ala ar-rauha wal faraja fir ridha wal yaqin wa ja'ala al-hamma wal hazana fish syaqqi was sakhat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesenangan dan jalan keluar, yaitu dari berbagai macam kesulitan, dalam sikap ridha, menerima dengan lapang dada dan keyakinan, dan ia menjadikan kesusahan atau kesedihan dalam ketidakyakinan dan sikap tidak ridha atau sikap tidak menerima, yaitu dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, "Zarwatul iman as-sabru li hukmi war ridha'u bil qada." Puncak keimanan adalah bersabar menghadapi hukum, yakni hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan menerima takdir dengan lapang dada. Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, "Idza stawa indal 'abdi al-mana' wal 'ata' faqad radiya anillahi ta'ala." Apabila sama di hadapan seseorang hamba anugerah yang ia dapat ataupun yang masih tertahan, maka berarti ia telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengatakan, janganlah mengeluhkan kepada siapapun dari apa yang menimpamu, dan jangan sekali-kali kamu curiga atau tidak menerima kepada Tuhanmu atas perbuatannya terhadapmu. Justru tampakkanlah rasa syukurmu kepadanya meskipun menurutmu kenikmatan yang ada padamu belum baik. Berapa banyak kenikmatan yang ada padamu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian tidak dapat menghitung jumlah banyaknya. Sebab itu, ma'asyiral hadirin, janganlah menceritakan kepada siapapun tentang keadaanmu. Biarkanlah Allah Subhanahu wa taala saja tempat curahan hatimu dalam mengadu dan tempat kesenanganmu. Adukanlah keluhanmu kepadanya, karena tidak seorang pun yang turut campur bersamanya dalam segala urusannya, dan segala bala yang menimpa berasal dari keluhan dan pengaduan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, yang sangat menyayangi hambanya, yang tidak pernah berbuat zalim sedikit pun terhadap hambanya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi arhamu bi ibadihi minal walidati bi waladiha." Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi para hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
kejadian demi kejadian yang sering kita alami, baik itu kesenangan ataupun kesulitan yang tidak diinginkan, banyak membawa hikmah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Hanya saja banyak dari manusia yang tatkala mendapatkan musibah ia tidak menerimanya dengan lapang dada, padahal ia tidak mengetahui apakah musibah itu akan membawa kebaikan pada dirinya atau tidak. Juga sebaliknya, tatkala seorang mendapatkan kenikmatan yang banyak, di antara mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal belum tentu kenikmatan yang ia dapati itu baik untuknya. Karena itu, memohonlah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kebaikan, dalam segala keadaan, baik susah maupun duka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, mengingatkan kepada kita, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian untuk berperang meskipun kalian membencinya, dan ada kalanya kalian membenci sesuatu padahal ia membawa kebaikan bagi kalian. Demikian pula ada kalanya kalian menyayangi sesuatu padahal ia membawa keburukan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bersabarlah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kepada kita. Karena sabar merupakan poros utama ajaran Islam dan keimanan, bahkan ia adalah agama dalam arti keseluruhan. Juga seseorang yang dapat mengendalikan dirinya di saat ia mendapatkan musibah, maka ia termasuk orang-orang yang sabar, yang mana manfaat atau keutamaan orang yang bersabar sangatlah besar. Di antaranya disebutkan di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi ganjaran pahala yang tidak terhingga banyaknya. Dan tentunya ganjaran bersabar balasannya adalah yang terbaik dari balasan yang pernah ada. Di dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala najziyanna alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberi ganjaran yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar disebabkan kebaikan yang mereka lakukan. Bahkan ganjaran bersabar lebih besar daripada ganjaran salat dan puasa sunnah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man u'tiya khattahu minal yaqini was sabri lam yubali ma fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Barang siapa yang diberi bagian dari keyakinan dan kesabaran, maka tidak perlu ia menghiraukan salat malam dan puasa sunnah yang tertinggal olehnya. Karena begitu besarnya ganjaran orang yang bersabar, sampai-sampai mengalahkan ganjaran qiyamul lail dan puasa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan afiah kepada kita, dijauhkan kita dari bala musibah dan saudara-saudara kita yang dilanda musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesabaran, dan orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamun man la yakhfa alaihi al khafiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah ولا تحزن عليهم
ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين ورضي الله تبارك وتعالى عن خلفاء الراشدين الأئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجهم الطاهرين أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلينا ما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح من في صلاح المسلمين ودمر وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ادفع الفتن والمهان والزلازل وجميع البلايا عنهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقيموا الصلاة.